Ya, gua bingung juga sih. Tapi boleh lah dibahas sedikit ya. Sedikit dulu tentang VTuber gini kan. Bahasan yang nggak ada habisnya gitu. Hololive larang talent VTubernya main game The Outlast Trials. Oke, pertama gua belum main gamenya. Kalau yang Trials ya. Kalau Outlast sudah banyak sih yang gua mainin di masa lalu dulu. Outlast kan salah satu ya game franchise yang cukup populer, apalagi untuk penikmat game horror gitu kan. Jadi gue pernah main dulu tuh tahun berapa ya, 2016, gue nggak lupa versi yang mana gitu kan, bareng Evil Within juga kalau nggak salah waktu ada yang rilis ya, Amnesia juga. Dan udah ini seri keberapa pun gue nggak tahu gitu kan. Kalau gue ngantuk banget, ini udah hampir jam 3 gitu kan, masih aja gue ngegabut di depan laptop bicara sendiri, hampir gila gue dikira Pak RT ntar. Nah, kita kembali lagi kan, gue nggak tahu ini VTuber siapa ini sih, kayaknya sih bukan Indonesia, hahaha, tapi kayaknya dari Hololive gitu kan. Nah, sebenarnya gue penasaran sih kan, sebenarnya unsur-unsur di anime ya, game-game horor itu kan sebenarnya lebih ke brutal gore ya. Beda sama game-game horor Indonesia ya kan, yang lebih ke jump scare dan sebagainya gitu kan. Terus saja ada yang namanya itu klaim kontennya ini bermasalah gitu kan. Jadi kan nggak, kalau ada darah, ada apa yang pokoknya hal-hal yang NSFW gitu lah, maksudnya nggak cocok buat bocil-bocil, itu kan bisa mengakibatkan dolar kuning atau juga kena polis line guidelines apalah itu lah. Jadi kalau misalnya live itu kan nggak bisa dipotong-potong, disensor atau di apa nih, jadi apa adanya gitu kan, nggak mungkin lo sambil live sempet-sempetnya ada cahaya dewa gitu untuk melindungi video lu kan dari serangan-serangan burit gitu kan, itu nggak akan lu temukan gitu kan. Jadi ya gue tahu aja sih, hanya aja dari beberapa game lain kok masih ada aja gitu kan, dan ya mungkin mereka terima aja dapat dolar kuning atau nanti dapat police line guidelines ya. Biasanya videonya sih nggak dihapus ya, kalau dihapus juga biasanya sih nggak dapat apa tuh namanya itu ya, peringatan konten yang gitu gitulah yang sering gue terima juga kalau misalnya ngebahas anime-anime kelanjutan season-season kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ini permintaan langsung dari manajemen sih ya gue paham-paham aja gitu kan. Kalau bisa sih menghindari game yang kemungkinan berpotensi dapat dolar kuning gitu, itu juga hal yang sangat biasa dalam industri kayak gini kan. Ngapain lu kan live lama-lama penonton banyak ya kan, cuman berharap dari super chat atau donet gitu kan ya. Iklannya ya kan juga harus dimaksimalin juga, adsense-nya juga maksimalin, sponsor kalau ada juga maksimalin. Cuman kayaknya kalau sponsor mah gak akan mikir tentang dolar kuning ya, karena memang itu tentang kebijakan YouTube-nya aja gitu. At least ya gue paham sebenarnya alasannya yang mendasar tuh apaan gitu kan. Cuman apa itu aja atau ada yang lain, gue juga nggak tahu. Paling nggak kita udah tahu sedikit aja, biarpun gak penting-penting amat. Thank you guys, I'm Sherwai, see you next time.